Nah, jadi setelah aku bersihkan ternyata di bagian ini, bagian boss clapnya atau peluru clap tuh teman-temannya tuh pecah tuh. Yang satunya juga mau pecah itu yang bagian ini. Itu udah mulai mau rontok gitu. Kelihatan nggak fokusnya coba. Tuh ya. Nah, untuk yang ini di bagian sebelah kanan kalau yang kemarin itu yang rontok. Jadi hanya hal sepele. Oke, jadi ini semua sudah tak bersihkan ya teman-teman, udah tinggal pasang. Dan untuk penyebabnya ini benda kecil seperti ini yang kemarin mengganjal dan membuat hilang kompresi ya. Jadi ini tanpa kita ganti alat, cukup kita akalin, kita bersihkan, alhamdulillah tidak ada yang cacat ya. Jadi lanjut untuk proses pemasangan ya teman-teman. Ya oke, jadi sebelum proses pemasangan kita lem dulu untuk di bagian perpaknya di kedua sisi ya teman-teman, biar tidak terjadi kebocoran, dan juga kita masukkan secara perlahan. Jangan lupa kita baut dulu untuk di mur 10-nya, dan juga kita masukkan untuk tensionernya, usahakan pas. Dan sebelum kita melakukan pemasangan noken as, kita kendori dulu di setelan tensionernya supaya rantai ketengnya kendor dan kita lebih mudah untuk proses pemasangannya. Dan pemasangannya di sini untuk motor IPU sendiri itu satu-satu ya teman-teman, sama seperti jenis yang motor CP 150 yang sistem jok. Oke, setelah dirasa kurang naik, dimana kita ini ya, kita majuin atau kita mundurin sampai benar-benar pas di titik topnya teman-teman. Nah, setelah selesai kita kencangkan lagi untuk di bagian setelan rantai ketengnya teman-teman, atau di bagian setelan tensionernya. Lanjut kita pasang untuk penahan noken asnya ya, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kalau terbalik ya nggak bisa kepasang. Jadi di situ ada keterangan untuk in dan juga egg-nya teman-teman, jadi perhatikan dulu sebelum proses pemasangannya. Dan juga kita perhatikan untuk ukuran baut-bautnya ini jangan sampai salah ya, karena di sini untuk baut-bautnya ada yang panjang ada yang pendek, jadi jangan sampai salah dalam pemasangan biar nggak jebol. Dan untuk pemasangan pelindung rantai ketengnya juga jangan lupa teman-teman, nanti terselip malahan. Jadi untung ini ya, untung tutup pelindung rantai keteng. Oke, lanjut kita kencangkan menggunakan kunci sok 10 atau kunci T pendek juga bisa. Kita kencangkan satu-satu secara bersilang teman-teman, jadi jangan langsung kencangan sebelah ya. Jadi kita kencangkan seperti biasa, kita mode bersilang teman-teman. Oke, setelah dikira cukup kita lanjut untuk pasang tutup headnya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci shock 12 ya, seperti di video sebelumnya. Untuk baut-bautnya sudah jadi gaduh-gaduh ya ini teman-teman. Ya oke, jadi untuk pemasangannya sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita naikkan dan juga kita hidupkan. Dan di sini untuk karburatornya ini bagian cuknya ini kosong teman-teman, udah kosong. Ini entah karburatornya masih normal atau enggak, kita coba nanti kita tes hidupkan seperti apa bunyinya ya teman. Oke, aku rapikan dulu, lanjut kita kita nyalakan. Ya teman-teman, jadi untuk videonya aku persingkat saja untuk mempersingkat durasi, dan kita lanjut untuk proses pemasangan knalpot ya. Jangan sampai lupa knalpotnya biar nggak berisik ya teman-teman. Oke, setelah semua dirasa sudah, kita lanjut untuk tes hidup, dan alhamdulillahnya hidup ya teman-teman.
Ya oke, kita cek juga untuk di bagian sirkulasi olinya lancar atau tidaknya. Nah, kita cek di bagian baut 10 di bagian head samping kanan ya teman-teman. Seperti ini, kita buka, awas nyembur. Nah, seperti ini nyembur, jadi kita harus hati-hati ya, dan kita harus sikap biar olinya nggak banyak keluar. Karena kalau yang aliran atau sirkulasinya lancar itu seperti ini tadi teman-teman ya, jadi olinya tuh waktu kita buka dia tuh langsung nyembur ya teman-teman. Oke, jadi kita setel lagi untuk langsamnya teman-teman, kita kecilin dulu. Dan karena karburatornya ini agak error, jadi kadang normal kadang mati seperti ini teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah, karena itulah adanya di motor ini untuk memperingan biaya juga. Karena yang penting motor ini requestnya yang penting tuh hidup ya teman-teman, bukan tidak bisa memaksimalkan. Karena kalau mau memaksimalkan yang pasti karburator itu minta di servis agak lumayan juga ya teman-teman. Ya oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para pemula. Kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.